Selamat pagi, para suster, Bapak Ibu, anak-anak, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam damai dalam Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini adalah hari istimewa bagi kami para suster OSF khususnya, dan keluarga Marsudirini pada umumnya. Karena hari ini, tanggal 4 Oktober adalah hari Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus Assisi adalah pelindung bagi kami para suster Ordo Santo OSF. Hidup, karya, dan pelayanan kami meneladan hidup, karya, dan pelayanan Santo Fransiskus Assisi. Marsudirini merupakan yayasan yang menjadi bagian dari karya para suster OSF, sehingga keluarga Marsudirini pun berkiprah dengan spiritualitas hidup dan teladan Santo Fransiskus Assisi, termasuk SMP Stella Matutina yang berada di bawah yayasan Marsudirini. Nilai-nilai semangat kesederhanaan, kemurnian, persaudaraan, cinta sesama, dan cinta alam ciptaan Tuhan dari Santo Fransiskus Assisi kami tanamkan dalam pribadi putra-putri kami melalui pendidikan yang kami berikan. Harapannya, nilai-nilai semangat itu akan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka di tengah keluarga dan masyarakat, dan dimanapun mereka berada. Selamat Pesta Nama Santo Fransiskus Assisi. Tuhan memberkati. Fransiskus Assisi. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardoni, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya. Ketika usia 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu, Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu, seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin dikubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Senor Pietro Bernardon marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Pak Bernardoni segera menyusulnya. Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya.
dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, dia mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang miskin, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidupnya pada kesederhanaan dan kemiskinan, seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat Fransiskus Assisi. Pada bulan September 1224, saat Fransiskus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennis, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mukjizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada tanggal 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini, namun ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Fransiskus Assisi dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Teladan Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi mencintai Tuhan tanpa syarat. Mencintai Tuhan berarti mencintai semua yang diciptakannya, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta, serta menganggap semuanya sebagai saudara. Fransiskus Assisi ingin menjadi pelayan Tuhan dengan menjadi yang paling hina, seperti yang diteladankan Yesus Kristus.
Santo Fransiskus Assisi, Santa Magdalena Diamond, mereka pelindung kami, pelindung setia kami. Santo Fransiskus Assisi, Santa Magdalena Diamond, mereka pelindung kami, pelindung setia kami. Pantang semangat mereka, kesetiaannya yang tulus, mengajarkan kita untuk menggapai cita-cita. Kami Stella Matutina Salatiga kan meneladani semangat dan cintanya, selalu tulus, selalu setia dalam doa dan imannya. Kami Stella Matutina Salatiga kan meneladani semangat dan cintanya, selalu tulus, selalu setia dalam doa dan imannya. Fransiskus Assisi, Magdalena Diamond, pelindung setiap masa, Santo Santa sekolah kita. Mari kawan-kawan saling membantu, berkembang bersama di setel masa. Fransiskus Assisi, Santo pelindung kami, teladan dalam beriman dan semangat belajar. Magdalena Diamond, Santa pelindung kami, teladan dalam beriman dan membimbing dalam melangkah. Mereka pelindung setel masa. Fransiskus Assisi, Santo pelindung kami, teladan dalam beriman dan semangat belajar. Magdalena Diamond, Santa pelindung kami, teladan dalam beriman dan membimbing dalam melangkah. Mereka pelindung setel masa. Kami keluarga besar SMP Stella Matutina Salatiga mengucapkan selamat bersama pelindung suster-suster OSF. Semoga rahmat Tuhan selalu menaungi karya para suster. Amin. Kepada para suster OSF, kami perwakilan siswa-siswi SMP Stella Matutina Salatiga mengucapkan Selamat pelindung Fransiskus Assisi. Semoga Tuhan memberkati karya dan pelayanan para suster. Berkah dalam.